Dibuka lagi modulnya, dibuka. Saya belum buka modul malah. Sebentar. Modul saya mana ya? Sebentar. Waduh. Hilang deh. IPA. Integral nih dia. Oke. Sekarang kita share di sini. Kalian juga buka modulnya ya. Mana ya? Loh, kok nggak muncul? Oh, ini dia. Latihan 4. Nah, ini dia. Jadi kalian harus mengingat menggambar grafik lagi ya nanti ya. Nah, ini kan nomor 1 masih ada gambarnya, aman. Tapi nanti nomor 2, 3, 4 nih, nggak ada gambarnya. Kalian harus bisa menentukan gambarnya sendiri ya. Nah, sekarang kita ke sini dulu nih, kita bahas dulu nih. Apakah ada yang mau dibahas nih nomor 1? Apakah ada yang susah? Soal latihan tugas integral itu sudah ada di Splogy ya. Jadi silakan kalian buka soalnya. Ada 2 soal juga. Yang pertama tentang soal tak tentu, integral tak tentu. Kemudian yang kedua itu yang tentu yang sudah menghitung luasan seperti ini. Ada luas, ada volume ya. Nanti kalian, bagian kalian. Nomor mana nih yang mau dibahas? Yang C ini gimana nih? Nevan, yang C ini gimana Nevan? Luasnya ini adalah integral dari berapa sampai berapa Nevan? Yang C. Batas kirinya berapa? Batas kirinya? Kirinya arsiran angka berapa? -1. Jadi di sini ya. Kemudian batas kanannya? 0 di sini. Fungsi yang diintegralkan? Batas atasnya arsiran, Nevan. Aduh, Bu, aku. Ini Nevan, nih. Nih, masukkan aja ke sini Nevan. Min X pangkat 3 ya. Oke. DX. Nah, begitu aja. Ini fungsinya perlu dikali -1 enggak? Kali -1 enggak? Enggak ya? Enggak usah. Kalau dikali -1 itu kalau yang diarsir ada di sini, Nevan. Oke? Di daerah Y negatif ya. Ini kan di daerah Y masih positif, cuman di sebelah kiri. Jadi ini seperti ini aja. Kemudian diintegralkan. Integral dari min X pangkat 3 apa, Nevan? Min. Diintegralin. Bentar dulu. -1/4 ya. 1/4 ya, betul. X pangkat 4. Ya, oke. X pangkat 4. Kemudian batasnya dimasukkan ya. -1, 0. Nah, 0 dulu masuk. Ya udah 0. Min. Dalam kurung ya. Diberi kurung nih. -1 pangkat 4 ya. Ya udah jadi -1/4 ya. Ya udah berarti hasilnya -1/4. Satuan luas ya, jangan lupa. 1/4 satuan luas. Oke, nah sekarang yang lainnya ya. Nomor berikutnya. Nah, kalau yang nomor G ini saya hapus ya. Nomor G, coba kalau yang nomor G ini caranya gimana? Saya mau tanya sama Niko Pradana. Yang G ini gimana? Luas, integralnya dari berapa sampai berapa, Niko? Saya belum coba. Sebelah kirinya arsiran angka berapa? Batas kirinya arsiran. Ini loh, ini angka berapa nih? Ini angka berapa nih? Ini jadi batas integral ya? Berapa tuh? Itu kan belum dikasih tahu.
Iya, nanti di soal itu ada yang udah ada yang belum, ya kamu cari sendiri. Gimana cara nyarinya? Lupa. Ya, ada yang bisa bantu? Bantu Niko. Siremi, Bentar, Bu. gimana caranya nih? Kita dapat ini angka berapa sih di sini dan di sini? Caranya gimana sih? Nah, kan kalian harus tahu caranya karena nanti soal bisa jadi ada yang seperti ini loh ya. Gimana nih caranya? Bu, itu dimasukin Y-nya nggak sih, Bu? Misalkan kan itu 4 sama 0. Jadi Y-nya 4, terus gitu nggak sih, Bu? Y-nya Baca sih 4 gitu. di sini nih. Y-nya 4 di sini. Kita mau cari yang di sini nih. Ini Y-nya berapa nih? 0, Bu. Berapa, Gi? Y-nya berapa di sini? 0, Bu. Y-nya 0. Ya udah kita masukkan di sini 0 nih. Yuk, Niko, ini berarti diapakan ini fungsinya kalau Y-nya udah 0? Di Ituin apa? apa ini? Iya. Faktor. Ya, difaktorin, difaktorin coba. X-nya jadi berapa dan berapa? Berapa? Ayo. X plus 2 min X plus 2. Ya, plus 2 sama min 2. Iya. Ya udah ketemu kan jadinya? Nah, gampang ya, bisa ya. Di sini min 2 nih, di sini 2. Bisa ya, nanti kalau ketemu soal seperti itu, nggak ada batasnya, ini berapa sih angkanya? Ya udah dihitung sendiri ya. Orang fungsinya juga ada kan? Berarti di sini min 2 ya. Di sini 2. Terus fungsi yang diintegralkan? Di sini apa? Yang min X kuadrat plus 4 itu. Plus 4. Ya udah, diintegralin ya. Terus dihitung luasnya gitu. Nah, bisa ya. Nanti yang H ini juga bisa nih. Tapi ini yang H ini soalnya salah, ini bukan plus ya, harusnya min. Kalau plus nanti gambarnya di sini ya. Kalau plus itu gambarnya di sini nih, kurvanya ya. Ini min ya, diganti ya soal kalian ya. Bukan plus tapi min. Nah, sekarang yang H nih. Oke, yang H nih jadinya apa? L sama dengan integral batasnya dari berapa sampai berapa? Bentar, Bu, saya hitung dulu. Ini min 1 ya, Gi ya? Iya, berarti 1 sama min 1 ya, Bu? Ya, betul. Terus fungsi yang diintegralkan apa, Gi? X kuadrat min 1. Min X kuadrat plus 1, Gi. Ya, jangan keliru ya. Kenapa tuh? Kenapa min X kuadrat plus 1? Alasannya apa? Ayo. Ada yang bisa bantu Ogi? Jawabannya kenapa? Kok fungsinya beda? Bu, bukannya X kuadrat min 1 fungsinya. Kenapa yang dimasukkan di sini min X kuadrat plus 1? Alasannya apa? Ayo. Dibantu Ogi. Karena yang dihituin di bawah X. Ya, karena yang mau dihitung luasannya di bawah sumbu X itu artinya nilai Y-nya minus. Kan luas kan nggak mungkin minus. Maka fungsi ini kita kali min 1 dulu, kemudian diintegralkan. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang yang J nih. Jadi Yang kalau J. Apa? yang G ini karena dia di atas nggak usah diubah lagi. Yang G. Yang G, yang G. Di atas udah nggak usah diubah lagi. Betul, karena di atas pasti ini plus wilayahnya. Kalau di bawah ini wilayahnya min. Gitu. Oke, sekarang yang J. Yang J ini luasannya apa, James? Nah, sesuai dengan namamu nih. J, James. Batas integralnya dari berapa sampai berapa, James? Min 2 dan 2. Min 2 sampai? Sampai 2. Serius? Serius, James. Oh, yang itu. 3. Nah, kan di sini batas kanannya ya. Oke, Jangan keliru ya. Ya. Kalau 2 itu yang kalau nggak yakin nih, Bu, kan saya nggak yakin nih ini apakah benar, ya udah
bikin aja ini Y1 disama dengan kan Y2. Perpotongan antara dua garis ini ya. Gitu caranya. Kalau nggak yakin. Kalau misalnya nanti di gambar juga nggak ada ya. Caranya adalah gitu. Buat mencari titik potong antara dua kurva adalah disama dengankan. Persamaan 1 disama dengankan persamaan 2. Oke, berarti di sini 3 ya, James ya. Fungsi yang diintegralkan apa, James? Apa? Ayo. Y sama dengan X kuadrat ini, Pak. Ini fungsinya ada 2 loh, James. Ini kan ada batas atas, ada batas bawah. Iya, Bu. Berarti Ditambahin gitu. ditambah apa dikurang? Kali. Oh, dikurangi. dikali. Ditambah aja salah, kok dikali salah. Dikurang ya, James ya. Karena kita mau menghitung yang di sini aja nih. Interval ya, berarti atas kurang bawah gitu caranya ya. Oke. Berarti di sini mana yang di atas? Y1 apa Y2? Yang di atas Y1 apa Y1. Y2? Y1. Ya udah Y1 min Y2. Pokoknya yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah gitu ya. Konsepnya ya, yang mau diintegralkan. Oke. Ya udah berarti kita dapat integral dari min 2 sampai 3. Fungsinya apa? Kita masukkan ke sana. Min X kuadrat ya, jadinya ya. Min X kuadrat plus X. Kemudian plus 6 ya, James ya. Benar nggak? Benar nggak, James? Ya, Bu. Nah, oke. Kemudian tinggal diintegralkan, kemudian masukin batasnya ya. Bisa ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor. Yang nomor K ini salah fungsinya saya. Jadi nggak usah dikerjakan ya. Salah nih. Ini nggak usah deh, lewatin aja. Sekarang kita ke soal yang berikutnya. Udah difoto? Ini nanti kalian lanjutin sendiri loh ya. Dihitung sendiri loh ya. Saya hanya membahas sampai bentuk integralnya seperti apa. Nah, sekarang yang nomor I dan L. I dan L. Nah, I dulu. Saya mau tanya sama siapa ya? Amel. Amel. Yang I ini berarti lambang integralnya apa? L sama dengan integral dari berapa sama berapa, Mel? Apa, Bu? Batas integralnya berapa sampai berapa? Nomor I nih. 2. Min 2 sampai? 2. Ya, betul. Fungsi yang diintegralkan apa, Mel? Saya kurang tahu, Bu. Ini tadi kayak yang nomor berapa tadi? Yang J ya tadi ya? Atas kurang bawah. Nah, misalnya ini Y1 nih. Ini Y2. Berarti di sini atas kurang bawah. Yang atas yang siapa? Yang X kuadrat plus 2. Nah, berarti X kuadrat plus 2 dikurangi? Dikurangin min X. Ya, min X gitu. Jangan keliru ya min plusnya ya. Karena kalau keliru min plusnya, nanti hasilnya jadi berbeda. Harusnya min jadi plus, harusnya plus jadi min gitu ya. Ya udah, ini tinggal lanjutin ya sendiri. Pokoknya konsepnya kalau ada bawahnya itu miring-miring, nggak lurus. Kalau lurus nggak usah ya. Karena kan dia pasti hanya satu fungsi gitu. Tapi kalau bawahnya itu miring-miring, berarti jangan lupa dikurangi yang bawah, fungsi bawah gitu. Nah, sekarang yang L nih. Yang L gimana cara menghitungnya? Saya mau tanya sama Budi. Budi. Saya belum nyampe L, Bu. Ayo, nggak apa-apa. Pokoknya biar Budi pinter. Ya, Bud. Integral dari berapa sampai berapa, Bud? 0 sampai 6 bukan? 0 sampai 6? Terus yang diintegralin siapa, Bud? Fungsi yang diintegralkan yang mana? Yang akar X. Yang atas itu yang mana? Yang mana, Bud? Yang atas? Nggak tahu, makanya saya bingung, Bu.
Hmm? Ini ada 2 gitu. Ini kan yang bawah itu cuman sumbu X nih. Budi. Iya. Berarti ini grafik yang ini dan ini atas semua dong. Gak ada yang di bawah, Bud. Iya. Berarti gimana caranya kalau nggak ada yang di bawah? Berarti yang ini nggak bisa, Bud. Terus, kan kita harus ngitung. Caranya gimana? Nah, caranya ini kita bagi dulu, Bud. Ya. Perpotongan antara dua kurva ini nggak boleh terjadi nih. Bikin bingung kita mau mengintegralkan yang mana nih, kok ada 2 nih. Nah, kalau ada 2 di atas arsiran, 2 fungsi, 2 grafik, berarti di sini harus kita potong, kita harus mencari X-nya dulu di sini berapa. Nah, cara menghitung X-nya, perpotongan antara 2 kurva, caranya adalah Y1 sama dengan Y2, gitu ya. Y1 sama dengan Y2. Berarti, kok sempit ya? Sebentar, kita pindah ke ini aja. Ke Word aja ya, biar gampang nih. Bentar. Saya cropping dulu nih. Nomor. Mana sih? Biar lebar ya. Sebentar. Ini saya buang dulu coretannya ya. Kita pindah. Pindah hijrah kita. Yang L. Copy, kita hijrah. Sebentar, bikin Word dulu. Integral luas 11 tipe 4 perhatian 4. Nah, sekarang kita hijrah nih. Mana tadi di sini? Ya, nih. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, kok di sini kok ada 2 grafik nih. Ya udah, berarti kita harus mencari perpotongan antara 2 grafik ini ya. Caranya adalah Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Nah, Y1 sama dengan Y2. Saya mau pakai coretan aja lah. Y1-nya siapa? Si min X plus 6 sama dengan akar X. Nah, kita pindahkan ke ruas kanan aja ya. Ruas kiri kita nolin. 0 sama dengan, berarti min X pindah ruas jadi X ya. Kemudian plus akar X. Kemudian 6-nya jadi min ya. Min 6. Budi faktorin, Bud. Sama dengan, faktorkan, Bud. Jadinya apa? Apa, Bud? Di sini apa? X pangkat setengah ya, Bud ya? Iya, Bu. Ya kan? Iya nggak nih? Iya, Faktornya 6 berapa dan berapa, Bud? 3 sama 2. Hmm? Oh, plus Ya, 3, min 2 sama plus 3 ya. Iya, Bu. Ya, berarti dari sini kita dapat akar X itu sama dengan min 3. Yang satunya ya. Berarti kita dapat X-nya berapa, Bud? 9. 9. Nah, kemudian kita cari X yang satunya. Akar Itu X sama 4. dengan? 4. Min 2. 2, berarti X-nya 4 ya. Nah, berarti yang masuk di interval 0 sampai 6 itu yang mana, Bud? Berarti di sini berapa? Yang 4 berarti. 4, ya. Yang 9 enggak ya?
Nah, yang 9 itu di mana? Di sini loh. Nah, nanti gambarnya kayak gini. Nah, 9 itu di sini. Gitu? Ini 9 kalau dipanjangin. 9. Gitu caranya. Habis itu, kalau udah dapat batas integral, berarti ini adalah luas 1, yang ini luas kedua. Kita harus ngitung 2 kali. Oke? Paham ya? Nah, ini saya copy dulu nih. Kita mau geser ke bawah. Biar ada arsipnya ya. Copy. Kita buang dulu aja tulisannya. Ini saya pakai yang sudah terarsipkan. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan luasnya ya, L1 sama dengan, saya pakai ini aja biar nanti kalau saya internetnya putus nyambung, nggak hilang. Saya tulis L1 ya. L1 itu sama dengan integral dari mana, Bud? Dari berapa sampai berapa? Berarti 0 sampai 4. 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Fungsi yang diintegralkan siapa, Bud? Itu Bu yang atas. Yang mana? Iya kan ya? Yang Y sama dengan min X plus 6. Yang Y1 apa Y2? Bud, Y1. suaramu kecil banget, Bud. Y1. Y1, perhatikan nih. Y1 itu pangkatnya pangkat berapa, Bud? 1. Pangkat 1 berarti linear. Oke, berarti yang ini. Oke? Oh, iya. Oh. Berarti yang kedua tuh karena akar gitu, Bu. Karena dia lengkung, berarti yang X-nya berpangkat bukan 1. Oke? Paham ya, Bud ya? Oh, oke, Bu. Oke, jadi jangan ketukar ya, nanti hati-hati. Jadi yang kita masukkan di sini adalah yang akar X. Akar X dx. Nah, ya udah kita tinggal menghitung nih sama dengan, sebentar saya copy kurung siku dulu. Kurung siku. Ini dia. Copy ke sini. Nah, integral dari akar X apa, Bud? Akar X diintegralin, Bud. 1 per? Ini gimana, Bu? Akar X itu X pangkat berapa, Bud? Pakai rumus ini. A per N plus 1 X pangkat N plus 1. Nah, kalau akar itu pangkat berapa? Akar itu pangkat setengah. Pangkat setengah, berarti di sini menjadi A per berapa? 1 per berapa nih? Ini. Bentar. 3/2 gitu. 3/2, ya saya tulis dulu ya. 3/2, kemudian X-nya pangkatnya juga 3/2 ya. Saya copy dari sini, oke. Nah, tinggal masukkan nih, Bud. Jawabannya jadinya sama dengan, ini jadi 2/3 ya. Salah. Di sini, bikin baru aja. 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3. 2/3, kemudian ini dimasukkan 4 ya ke sana ya. Ini saya copy aja nih. Copy. Bu, maaf. Ya apa? Itu kenapa 4 sama 1 ya, Bu? 0 ya. Belum saya ganti. Oke, terima kasih. Siap, Bu. Kemudian dikurangi, yang ini 0 ya. 0. Oke. Yuk, tinggal dihitung. Yuk, sama dengan 4 berpangkat 3/2 itu berapa, Bud? Jadi 4 kali akar 4 gitu, Bu. Caranya gimana biar cepet? 4-nya jadikan 2/2, Bud. Iya. Ini ya. Coba saya tulis di sini. Nanti harus terbiasa ya. Jadi Ini 4-nya jadikan 2/2 ya. Nah, terus nanti dicoret ya. Oke? Iya, Bu. Ya, biar gampang. Nah, begitu. Kan jadinya 8 ya? Ya nggak? Iya. Jadi 2/3 kan jadinya?
8 jadi 16 ya, 16 per 3. 16 per 3. Yang masih bingung harus cepat segera bertanya ya. Satuan luas. Jangan lupa. Kemudian yang L kedua, ini saya buang dulu coretannya. Nggak usah deh. L yang kedua nggak usah diturunin nih. Nanti jadi jelek. L yang kedua saya copy dari sini aja deh. Semuanya ya. Nah, nanti tinggal diganti fungsinya. L yang kedua jadinya dari berapa sampai berapa, James? Kok James lagi? Budi dari 4 ke Dari 4 ke 6. 6. Oke. Fungsinya mana, Bud? Jadi tadi yang min X plus 6. Min X plus 6. Oke, yang linear ya. Nah, kemudian diintegralkan. Integral dari min X apa? Min 1 per 1 per 2. Per 2. Ya. Per 2. Ya, kemudian X-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Oke. Kemudian integral dari 6 apa? Plus? Itu gimana, Bu? Apa? Integral dari 6 adalah Jadi 6 per 2 gitu. 6X ya? Oh, 6. Iya, Bu. Oke. Batasnya ini dari 4 ke 6. Oke, sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal substitusi. Ini min-nya nggak enak di sini. Di sini aja ya. Nah, gitu. Substitusikan X-nya. Saya copy aja ya. Min. Nah, ini diganti dengan 6 dulu ya. Yang besar dulu ya. Ini juga 6. Yang ini adalah 4 ya. 4. Yang ini 4. Salah. Yuk, dihitung sekarang. Kita ke bawah aja ya. Sama dengan, lurusin, nggak usah, di sini aja. Sama dengan 6 pangkat 2 berapa? 36. Bagi 2, min? Min 18. 18. Ditambah 36. 4 kuadrat? 16. Berarti ini Bagi jadi 2? min 8. Min 8. Bagi min. Plus ya jadinya ya. Plus 8. Oh, iya. Dikurangi 24 ya. Oke. Iya, Oh, bulat semua ya. Berapa nih? 18. Dan nemu 26. 2 ya? Benar, Bud? Ya udah, jadi L-nya sama dengan L1 ditambah L2 ya. Sama dengan L1 ditambah L2. Mana? L1 ditambah L2. Nah, berarti sama dengan 5/3. 1/3. Ditambah 2. Jadinya sama dengan 7/3 ya. 7 1/3. Mana sih? Satuan luas. Apakah jelas? Silakan, yang belum jelas boleh bertanya. Bu, itu kenapa harus dibagi 2, dipotong jadi 2? Ya, karena kan yang ditanya itu luas daerah ini nih. Berarti pertama yang harus kita cari adalah ujung kirinya angka berapa? 0. Udah tahu nih. Ujung kanannya berapa? 6. Berarti nanti interval yang akan kita hitung adalah dari 0 sampai 6. Kalau udah dapet, nah sekarang tugas kita adalah melihat fungsi yang ada di atas dan di bawahnya arsiran. Apakah benar-benar hanya mulus satu fungsi? Nah, yang bawahnya mulus satu fungsi, karena dia sumbu X ya. Oke, kemudian yang atasnya kita perhatikan nih. Ada garis lengkung, oh ternyata kok ada garis lurus di sini. Oh, ini ada 2 fungsi artinya. Nah, kalau kita dapat soal seperti ini, maka kita harus potong dulu nih pertemuan antara 2 fungsi itu harus kita potong
kemudian kita menghitung 2 kali. Paham, Gave? Jadi nanti kalau misalnya saya bikin gambar seperti ini, kurva, kemudian di sini ada garis lagi nih. Kemudian yang ditanya adalah ini. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Maka ini kita perhatikan nih, ini ada 2 fungsi. Ini fungsi pertama nih, kurvanya ini sebagai Y1. Kemudian ini ada garis Y2. Kemudian ini ada garis Y3. Loh, ada 3 fungsi nih. Oh, berarti saya harus lihat nih di sebelah kirinya arsiran itu di 0 nih, batas kirinya 0. Batas kanannya berapa nih? Oh, ini perpotongan antara fungsi yang mana nih, supaya kita nggak keliru ya. Ini sebagai A-nya deh. Ini adalah perpotongan antara Y1 dan Y2. Berarti ini buat nyari titik potong di sini adalah Y1 kita sama dengankan dengan Y2. Dapat titik potong nih. Kemudian yang diminta adalah di selang interval dari 0 sampai A, gitu kan? A-nya berapa dari Y1, Y2 tadi yang kita dapetin. Nah, habis itu kita melihat dari 0 sampai A ini kita perhatikan di bawahnya arsiran dan di atasnya arsiran apakah ada perpotongan 2 fungsi. Nah, perhatikan bawahnya nih. Di bawahnya dari 0 sampai A itu arsirannya hanya dibatasi oleh Y1 saja, aman bawahnya. Nah, sekarang atasnya. Atasnya itu berarti dari sini ya, dari 0 sampai A ya. Ini garis. Lah kok di sini patah nih. Nah, artinya ini ada perpotongan 2 grafik, berarti kita harus potong dulu di sini. Nah, ini kita potong seperti ini, kita hitung L1 dari 0 sampai berapa nih? Perpotongan antara Y1 dan Y3 ya. Ini adalah Y1 sama dengan Y3 buat dapat kok Y1, Y2 dan Y3 ya. Y3. Nah, berarti L1 itu integralnya adalah batasnya dari 0 sampai ini misalnya saya kasih B ya. Kemudian fungsi yang kita integralkan adalah Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Nah, sekarang L kedua adalah integralnya dari B sampai A nih, dari B sampai A. Fungsi yang kita integralkan adalah Y3, ini Y3 ya. Y3 dikurangi Y1. Paham nggak, Fe? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Bu, Silakan. berarti ini titiknya Y1, Y3 dong. Kan ini perpotongan Y1 dan Y3. Y1 dan Y3 ini di A. Y1 dan oh ini ya. Y1 dan Y3 itu perpotongannya adalah di A. Nah, Bu, bedanya sama yang tadi udah nggak jadi. Nggak jadi? Tadi saya mau nanya apa bedanya ini yang harus dipotong dulu sama yang tadi yang nggak usah dipotong gitu. Oh, yang tadi nggak dipotong karena satu garis ya? Nah, satu garis, satu ya. Ya. Itu grafik. Betul. Ada lagi? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Saya masih agak bingung dasarnya itu gimana? Kenapa buat yang luas kiri itu Y2 min Y1 gitu? Maksudnya karena atas kurang bawah, tapi maksudnya kenapa itu? Lah kan kita akan menghitung wilayah yang ini. Ini kan kita menghitung daerah ini nih. Kita mau cari panjangnya ini, tingginya ini, misalnya gini. Ini kan kita partisi ya. Ini sebenarnya cara integral itu adalah kita mempartisi. Ini menjadi persegi panjang banyak banget di sini. Tetapi kita memakai limit kan, karena di sini integral itu kan lanjutannya turunan. Itu memakai konsep limit sebenarnya ya. Jadi persegi panjang itu kita limitkan ke 0, jadilah grafik si yang Y2 ini. Kemudian ya karena kan dia kayak R gitu ya. Jadi kita mencari jarak antara Y2 dan Y1 gitu kan, sepanjang X berapa gitu kan. Ya berarti antara Y2 dan Y1 untuk sekitar kisaran 0 sampai B gitu ya, Noel ya. Paham? Oke. Ya. Jadi sebenarnya menghitung luas integral itu sebenarnya kita menghitung mempartisi daerah ini menjadi bentuk-bentuk persegi panjang kecil-kecil gitu, banyak banget. Jadi persegi panjang. Makanya kan kita bisa memakai
alas kali tinggi gitu ya. Jarak X ini, delta X ini dikali si jarak ini kan, jarak antara kurva yang atas dikurangi kurva bawah. Itu ya konsepnya ya. Panjang kali lebar terus gitu. Panjangnya siapa? Panjangnya adalah si ini delta X-nya. Kemudian lebarnya siapa sih? Tinggi jarak antara kurva yang pertama dan kurva yang atas dan kurva bawah. Itu konsepnya, Noel? Paham? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Bu bisa balik ke yang J nggak, Bu? J tadi. Boleh, sebentar. Pak James. J itu, nah ini kan dia nggak dipotong-potong itu. Mm-mm. Saya masih belum paham. Oh, ini loh, nih. Di sebelah kirinya adalah angka -2. Di sebelah kanannya adalah 3. Nah, sekarang kita lihat antara selang interval -2 sampai 3, di atasnya ada berapa garis? Oh, mulus 1 garis nih. Ya kan, karena ini pas di perpotongan ya, James ya, nggak usah dihitung nih. Kemudian di bawahnya arsiran. Oh, mulus kok 1 garis nih, nggak pernah pindah ke garis yang lain. Paham, James? Oke, gitu cara. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya yang ini nih, ke soal ini saya hapus dulu. Yang soal yang K ini ya, tadi yang nggak jadi dihitung nih. Nah, kalau ini, kalian mengerjakan terhadap sumbu X, nah ini batas kirinya di -1. Batas kanannya di 3 ya. Nah, kalau kalian mau menghitung pakai sumbu X nih, di sini, di interval ini, kita perhatikan nih, kurvanya di atasnya arsiran itu ada 2 kurva nih, berarti harus dipotong gitu ya. Ini L1, ini L2. Paham, James? Oke, Bu. Oke. Nah, ini kalau yang K itu kalian lihat ke sini. Contoh soal di modul sini nih. Nah, ini nih. Nih, begitu. Kalau kita mau menghitung integral terhadap X, berarti kan ujung kirinya ini, ujung kanannya ini. Kemudian kita cek di atasnya arsiran itu mulus 1 garis. Tetapi di bawahnya itu ada 2 kurva nih, kurva lengkung ini, kurva Y pangkat 2, sama kurva linier ini. Berarti di sini harus dipotong, gitu ya James ya? Dari perjalanan dari titik 1 ke titik 2 itu. 1 ke titik 2 yang mana? Maksudnya titik koordinat ini ke yang bawah itu. Mana kamu tunjukin coba? Dari sini kan, Bu. Terus ini yang kurva lengkungnya. Nanti sampai sini dong. Terus di sininya ada perpotongan, jadi dipotong. Yang ini loh, nih pertemuannya. Ini kan sebenarnya ada garis panjang kayak gini. Di sini ini perpotongannya, ini yang kita potong. Gitu. Potongnya sejajar sumbu Y pasti ya? Itu karena dia dari perjalanan titik sini terus ke sini, bukan? Dari sini ke sini itu ada 2 kurva. Konsentrasimu di tempat yang akan diarsir aja, yang diarsir aja, James. Jangan kemana-mana. Jadi pertemuan ini jadi di selang interval ini, ya. Nah, ini kita cek di atasnya itu mulus 1 garis. Kemudian di bawahnya itu dari 0 ya. Nah, 0 itu ternyata grafiknya ke sini nih. Grafik yang ini dulu kan. Kemudian kan ini loh kok nggak ada arsiran. Oh, salah. Berarti saya jalannya harus ke sini. Nah, berarti di sini kan perpotongan. Maka ini harus dipotong sejajar sumbu X, Y. Gitu ya, James ya. Paham? Ulang tadi, Bu, yang terakhir. Ini loh. Nih. Kan kita cek ujung ini, kita bersihin dulu ya biar nggak terlalu ribet nih. Jadi di selang interval dari 0 sampai 4 ini kita mau lihat grafiknya di atas sama di bawah ya. Kalau di atasnya arsiran itu mulus 1 grafik nih. Nah, ya kan? Nah, sekarang yang di bawah.
Yang di bawahnya arsiran dari 0 ya. 0 itu ternyata grafiknya masih ke sini. Lah, kok terus ke sini? Salah, jangan ke sini karena ini nggak ada arsiran. Berarti harus ke sini nih. Nah, artinya di sini patah. Ada patahan, berarti ini harus dipotong. Harus belok. Ada belokan. Ada belokan, berarti dia harus dipotong gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang latihan 4, tetapi yang nggak ada gambarnya. Nah, ini dia. Kalau gambarnya nggak ada, gimana, Bu? Ya harus digambar dulu, gitu ya. Bu, kalau lupa gambarnya gimana, Bu? Ya harus ingat. Nah, coba ya. Kita mau coba kerjakan yang kalau nih, kita saya ingatkan menggambar grafik yang dasarnya ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat, itu gambarnya adalah menghadap ke atas ya, gini. Menyinggung 0,0. Kalau Y sama dengan min X kuadrat, ini nih, salah. Saya ke sini dulu. Kalau Y sama dengan X kuadrat min 1, gimana gambarnya? Oh, ya udah. Kayak Y sama dengan X kuadrat, tapi turun ke bawah 1. Nah, ini memotong di min 1 ya. Ini min 1. Bu, kalau Y sama dengan 2X kuadrat, gimana Bu gambarnya? Nah, kalau 2X kuadrat itu berarti kayak X kuadrat, tetapi dia lebih nutup nih, dia lebih runcing. Seperti itu ya gambarnya, jadi nggak melebar seperti ini. Kenapa? Karena kan kalau kita ambil 1, dia 1. Kalau kita ambil 2, dia jadi 4 gitu kan. Tapi kalau di sini dikali 2, berarti dia harusnya 4, tapi dia menjadi 8. Jadi dia lebih nutup ke dalam gitu ya. Gitu. Kalau yang Y pangkat 3 gimana? Yang X pangkat 3 gimana, Bu? Yang Y sama dengan X pangkat 3 itu kayak grafik tan. Nah, kalian udah menggambar grafik kan? Kayak grafik tan. Jadi kayak gini nih. Nah, kalau min X pangkat 3 berarti gini ya. Nah, kayak tan kebalik. Gitu gambarnya. Jadi, Bu, kalau saya nggak ingat ini gimana, Bu? Ya bikin tabel. Bikin tabel ya. Nah, kita coba kerjakan yang saya copy dulu ya. Sebentar. Ya, ini satu persatu ya. Tapi nggak semuanya ya. Saya ambil beberapa aja. Kita pindah ke Word. Kita. Nomor 2 sekarang. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini nomor A ya, sebentar. Yang A. Oke. Tadi cara menggambarnya adalah gini. Bikin aja tabelnya. Kita gambar dulu yang Y sama dengan X pangkat 3. Kalau misalnya gambarnya lupa, Bu, saya lupa, Bu, yang gambar grafik X pangkat 3 itu kayak apa. Nah, supaya nggak keliru, kalian bikin aja tabelnya. Tapi jangan cuma 2 ya, X yang kalian ambil ya. X, Y. Misalnya di sini min 1, kemudian di sini 0, kemudian 1, cek lagi pakai yang 2 nih. Nah, kita masukkan ke sana. Kalau min 1 berarti min 1 juga ya, Y-nya ya, karena pangkatnya 3. Kalau 0 ya 0, kalau 1, 1. Kalau 2 berapa? 8 ya. Nah, ini berarti lebih dekat ke sumbu Y ya. Gambarnya, berarti gambarnya seperti ini. Kalau 0, 0. Kalau min 1, min 1. Min 1 di sini. Berarti di sini ya. Coba lagi, kalau min 2 berarti min 8 kan? Di bawah sini. Kita letakkan di sini. Kalau 1, 1 di sini. Kalau 2, dia 8 ke sana ya. Kita anggap aja di sini. Ya udah, grafiknya kan seperti ini. Nah, kemudian, nah ini syarat-syarat yang harus kita penuhi juga.
Jadi wilayah yang kita arsir harus kena semua syarat yang ada di soal ya. Ada sumbu X-nya mana? Sumbu X itu yang ini. Nih, sumbu X. Kemudian harus kena X sama dengan 1. Ya udah kita bikin dulu garis X sama dengan 1 nih di sini. Kemudian kena lagi X sama dengan 4, bikin lagi X sama dengan 4. Ini kita lebarin gambarnya ke sana ya. Nah, misalnya tadi warnanya apa? 4 itu misalnya di sini. Nah, ini 4. Berarti harus kena ke 4 garis ini. Berarti yang kita arsir adalah yang di sini nih. Paham ya? Menentukan yang diarsir supaya nanti kalian nggak keliru menghitungnya. Udah gambar capek-capek, kok malah yang diarsir salah. Gitu kan jadi salah semua. Ya, berarti luasnya, saya cropping dulu. Kita pakai ini aja. Pakai ketikan ya, biar rapi. Ini saya cropping dulu. Copy, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Bu, saya mau Ya, apa? nanya. Jadi intinya itu yang diarsir itu sesuai dari apa yang di soal, batasan yang ada di soal aja. Betul sekali. Oh, oke. Oke, Kalau yang nah, tabel yang Ibu bikinnya min 1 sampai 2 tuh buat input buat aja ya, Bu? gambar X, Y sama dengan X pangkat 3 ini. Fungsinya ya. Oh, Ya. buat dicoba aja gitu ya, Bu? Buat biar kita gambarnya nggak keliru gitu. Oke? Cara gampang sih tabel gitu. Ya. Oke, Bu. Oke, sekarang Tapi, kita angka yang diambil itu kita bebas aja kan, Bu? bebas, Tentunya? pokoknya sekitaran 0 ya. Oke. Ya, yang bulat-bulat Oke, Bu. aja. Makasih. Nah, berarti integralnya adalah batasnya dari berapa sampai berapa jadinya? 1 sampai 4 ya. Nah, fungsi yang diintegralkan siapa? Ya udah, dia sendiri nih grafiknya kan. X pangkat 3 dx. Ya udah tinggal dihitung ya. Bla 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 bla. Gampang kalau udah tinggal melanjutkan seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya yang soal B. Soalnya mana nih? Nah, parabola nih. Sama juga ya caranya ya. Nih, nanti saya ajarin yang Bu, diajarin yang nggak usah pakai gambar dong gitu. Nanti saya ajarin. Ini tentukan luas lagi ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Oke. Saya taruh. Nah, sekarang kalau yang ini numberingnya nggak jalan ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, ini berarti kurvanya harus kita gambar dulu ya. Nih, menggambar kurva parabola, itu waktu kelas 10 kan kalian diajarin ya. Tentukan dulu titik baliknya, tentukan titik potong sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau yang ini mah, saya gini aja nih. Kalian kan udah belajar turunan nih, kita turunkan aja kan nanti ketemu max min-nya, ya nggak? Ya aksennya sama dengan apa James? Ya aksen dari ini parabolanya. Turunan dari 4x apa? 4 min 2x. 2x. Ini kita sama dengan kan 0 ya, karena mencapai maksimum minimum stasioner itu saat turunannya sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat x-nya berapa James? 2. 2, oke. Kalau udah dapat 2, ya udah kita gambar ininya aja lagi tabel. Kok miring-miring? Aduh. X, Y. Nah, ini minimal ada 3 titik juga ya kalau parabola. Kalau garis lurus mah 2 titik udah cukup. X ini kan XP, titik baliknya kurva ya, kita letakkan di tengah. Kemudian kita simetriskan ke kanan dan ke kiri. Kita kurangi 2, berarti ditambah 2. Itu ya, karena parabola itu sifatnya simetris dia. Itu terhadap titik baliknya. Nah, sekarang kita
cari nilai Y-nya. Kalau X-nya 0, masukkan ke sana ya. X-nya 0, 0 berarti 0 ya. Kalau 2, 8 dikurangi 4. 4. Kemudian 4, 16 dikurangi 16, 0 lagi. Ya sudah, kalau udah dapat tabelnya, kita tinggal gambar. Gambarnya berarti 0,0 di sini. 2,1, 2, 3, 4. Nah, 2,4. 1, 2, 3, 4. Di sini 2,4 di sini, kemudian 4,0 di sini. Karena dia simetris berarti ini lengkungnya ke sana dan ke sana. Nah, gitu ya. Ini Y, ini X, ini 0. Ini 4. Nah, kemudian kita lihat syarat yang lainnya. Sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Yang ini. Nah, berarti kemungkinan besar di sini ya, wilayahnya ya. Pokoknya wilayah tertutup gitu. Kemudian ada garis X sama dengan 1. Garis X sama dengan 1 mana? Ini bikin aja nih, 1. Kemudian garis X sama dengan 4. X sama dengan 4 kan di sini. Nah, ya udah ini. Kita arsir. Tinggal hitung luasnya. Gitu ya. Paham sampai di sini? Jadi harus diingat lagi menggambar grafiknya gimana. Karena nanti bisa jadi memang harus ada gambarnya gitu. Saya letakkan di sini. Nah, kemudian baru hitung luasnya. Kalau udah ada gambarnya mah gampang ya menentukan luasnya ya. L sama dengan saya copy dari sini aja. Copy. L sama dengan, nah ini yang diintegralkan siapa, batasnya dari mana sampai mana? Oh sama ya. Yang diintegralkan adalah yang ini ya, fungsinya ya. Saya letakkan di sini. Dx. Nah, berarti tinggal bla bla bla, lanjutin sendiri ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ajarkan kalau yang Bu, soal yang seperti apa yang bisa nggak usah digambar. Nah, yang ini nih, ini bisa nih. Yang EF ini kalau kurva nggak ada syarat-syarat yang lain ini gampang nih, nggak usah digambar juga bisa. Nah, kalau yang ini gimana nih? Yang C, fungsinya Y kuadrat nih, gimana caranya? Kalau Y kuadrat itu gambarnya kayak gini loh. Kalau X kuadrat kan tadi terbuka ke atas ke bawah ya. Kalau yang ini itu ngadepnya ke sana nih grafiknya. Nah, gitu ya. Ini X, ini 0, ini Y. Begitu. Jadi yang ini tuh gini, ini 10 kan tadi. Ini ke sana terus ini 1. Nah, 10-nya ada di sini. 10. Ya udah nih dicoba dikerjakan ya. Nanti takutnya kalau ada soal yang kayak gini nih. Saya copy deh. Pindah ke Word. Copy. Kita pindah ke sini. Tadi nomor apa ya? Nomor C ya? Ya udahlah nomor apapun. Nah. Gambar dulu fungsinya ini, gambar dulu ya. Fungsinya ini kita gambar berarti karena dia fungsi kuadrat, ya udah kita bikin tabelnya langsung ya. Bikin tabelnya nih. Sebentar. Karena kuadrat berarti saya ini X, ini Y yang nanti kita pilih sembarang itu Y-nya ya. Minimal 3 deh. Nah, kalau nilai Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0. 1 ya. Nih. Kalau Y-nya min 1, X-nya berapa?
Kalau Y-nya min 1, X-nya berapa? Di sini 1 ya berarti ya. Berapa? 2 ya, Bu. Min 1 kuadrat. Ya, 2 ya. Kalau Atau 1 juga 2 ya, sama ya? Oke. Terus digambar. Ini Y, ini X. Kalau Y-nya 0, itu X-nya 1 di sini. Kalau Y-nya min 1, itu ternyata X-nya 2 di sini. Ke sini. Nah, kalau Y-nya 1, ternyata dia juga 2 di sini ya. Nah, ini ngadepnya ke sana. Nah, begini. Nah, ini adalah 1. Kemudian ada X sama dengan 10. Misalnya di sini 10 ya. Ini 10. Nah, berarti salah. 10. Berarti luasannya adalah yang di sini ya. Nah, ini. Nah, cara menghitungnya gimana? Nih, saya copy dulu ya. Soalnya. Nih, saya copy dulu ininya, coretannya. Copy. Saya hapus dulu gambarnya. Nah. Sekarang kita hitung luasnya. Jadi luasnya adalah L. Nah, ini fungsinya apa jadinya? Fungsinya apa nih? Yang di sini. Yang kita pakai di sini apa? Berarti harus Y sama dengan kan? Iya nggak? Nah, berarti fungsinya harus dijadikan Y sama dengan nih. Nih. Dari sini kita jadikan Y sama dengan. Berarti Y sama dengan plus minus akar ya. Plus minus akar X min 1 ya. Nah, berarti yang di atas ini adalah yang Y sama dengan plus akar ya. Akar X min 1. Yang bawah ini adalah Y sama dengan min akar X min 1. Nah, begitu. Jadi, fungsinya adalah, kok nggak anu? Sebentar, ini saya cropping lagi ya. Berarti, sebentar. Nanti Y-nya nggak ikut. Copy. Ini saya buang dulu. Buang dulu. Nah. Ya, jadi luasnya adalah L sama dengan, saya copy aja dari sini ya. L sama dengan, nah, sekarang yang diintegralkan siapa nih fungsinya? Ini saya buang ya. Dx. Siapa yang diintegralkan? Batasnya pasti dari 1 sampai 10 ya. 10. Saya hilang. 10 di sini. Ini 4-nya jadi 10. Nah, fungsi yang kita integralkan itu yang atas dikurangi bawah, oke? Konsepnya. Nah, berarti kita pakai yang ini nih. Akar dikurangi. Nah, seperti ini. Ini berarti nggak usah dikurung ya. Ini kurungnya dibuang, ini kurungnya ditutup di sini. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan integral dari, saya copy nih. Bu, tapi kan Ya, yang apa? kedua kan ada minnya kan, Bu?
Itu kan Oke, kita ini kurangi nih. jadi plus. Min. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Nah, begitu. Jadinya ini adalah 2 dari ini dibuang ya. Nah, ini dibuang. Ini dibuang. Gitu ya jadinya ya. Karena ini kan jadi plus ya. Jadi ada 2 kali akar X min 1 ya. Ya udah tinggal dihitung. 2 dikali integral dari gitu. Ya udah bla 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 bla. Tinggal lanjutin. Integral dari ini gimana caranya ya udah aturan substitusi ya. Integral substitusi nih. Nah, cara integral substitusi gimana? Ya udah saya bantuin. Pakai kurung siku. Mana kurung siku? Nih, saya copy ini. Copy. Kita integralkan nih setengah itu yang ini ya sama ya 1 dibagi 3/2 ya. Kemudian dikali, nah ini saya ajarkan cara cepat mengintegralkan kalau pakai cara substitusi ya. Kalau fungsinya itu bentuknya A dikali B pangkat N, kita mau integralkan nih, misalnya ini diintegralin ya, dx misalnya. Nah, maka dia ini berarti aksennya. Nah, berarti y-nya adalah kita integralkan berarti A dibagi N plus 1 supaya kalian nggak bolak-balik pakai misal gitu ya. Dikali seper B aksen. Seper B aksen, kemudian B-nya dikali lagi B-nya berpangkat N plus 1 gitu ya. Nah, gini caranya. Plus C jangan lupa. Jadi dikali seper B aksen ya. Nah, B-nya itu siapa sih? Si yang di dalam ini yang kita misalkan jadi U gitu. Atau ini pakai U juga boleh. U aksen gitu ya. Sama aja ya. Nah, berarti di sini menjadi A-nya berapa? 1 nih. Oh, ini 2-nya kan udah dikeluarin ya. Berarti di A-nya di sini di depan akar ini angka 1. Berarti 1 per akar itu pangkat setengah, berarti setengah ditambah 1 ya, N plus 1 nih jadi 3/2. Kemudian di sini adalah X min 1 ya, ini adalah X min 1, pangkatnya adalah 3/2. Nah ini kan dikali sama seper B, aksennya mana Bu? Seper dikali sama 1, karena B-nya adalah X min 1 ya, diturunin adalah 1, ya udah gitu. Batasnya adalah 1 sampai 10. Nah, ya udah tinggal masukkan ya sama dengan titik-titik. Lanjutin sendiri ya. Nanti coba luasnya berapa gitu. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Jadi yang B aksen itu diturunin ya, Bu, bukan integral. Diturunin B aksen ya. B aksen itu turunan. Seper ya, jadikan seper. Jadi nih misalnya nih kalian dapat, kita lihat ke modul deh ya, yang gampang cari contoh yang kita selesaikan pakai substitusi. Ini deh, kita cari soal. Mana ya? Nih. Nah, ini. Kalau kita pakai yang tadi itu, ini maka integralnya adalah A-nya siapa? A itu yang di luar yang ini ya. Berarti X itu dianggap sebagai A. Berarti X, salah. X per N plus 1-nya ya ini kan. Setengah ini N-nya ya. Jadi setengah ditambah 1. Kemudian dikali seper B aksen. B aksennya siapa? B-nya itu si ini. U ini ya. Berarti 2X ya. Nah, kemudian si X kuadrat plus 9 ini pangkatnya bertambah 1. Jadi 3/2 ya. 3/2. Nah, begitu. Nah, ini kan tinggal dicoret ya. Nah, ini tinggal dicoret. 3/2, 2/3 jadi 1/3 ya. Gitu.
tinggal masukkan X-nya ya. Paham, Pragia? Oke, Bu. Oke. Oke. Tapi yang setengah yang depan yang ini tuh tadi dari mana ya, Bu? Ini jadi dari N+1. Kan tadi N-nya A, berarti kemudian saya pakai U ya. U pangkat N nih, jadinya A per N+1. Jangan lupa ya, karena integral kan. Nah, setengahnya dari mana? Akar ini loh, pangkat setengah. Oke? oh, oke. Dikali 1/U aksen ya, berarti ya. U aksen, kemudian A-nya U ya. U-nya itu berpangkat N+1. Gitu, Pragia? Oke, Ya. saya ngerti. Saya masih suka bingung apa nentuin mana yang AN gitu-gitu, Bu. Jadi tapi saya Oh, ngerti. oke, pokoknya A itu yang di luar ini ya. Nah, ini yang jadi A yang ini. N-nya itu yang ini nih, main ya, jadinya naik ke atas gitu. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Sekarang Berarti kita ini rumus lainnya. Alternatif. lebih sebenarnya rumusnya sama, cuman ini lebih simpel aja cara substitusi ya. Metode substitusi yang nggak harus memisalkan dulu. Misal U-nya apa, kemudian DU sama dengan berapa DX, DX sama dengan apa. Itu kan yang cara cara normalnya gitu. Ya. Oke, Bu. Oke, sekarang kita lihat Bu, ke ini mau nanya, Bu. apa? Yang di bawah tadi, yang terakhir. Hari ini saya hapus dulu. Terakhir. Ini Bu ada Kristo, Bu. Kristo. Yang mana? Ini Bu, kenapa yang aritmatika ini Bu, akar X min 1 kurang min akar X min 1 itu duanya dari mana? Ini. Kan ini min kali min jadi plus kan? Jadi ada 2 kali. Ini anggap A. 1A ditambah A lagi. 1A. Berarti ada 2A dong. Ya enggak? Tapi duanya di situ. Saya keluarin nggak apa-apa. Kalau konstanta bebas bergerak, James. Oke. Oke. Apalagi? Itu aja. Oke. Kenapa harus di Y-nya ini kan X sama dengan FY. Kenapa Y-nya harus di akar supaya dapat grafiknya? Gini, kan kita mengintegralkan dalam dx, James. Kalau dx kemudian fungsinya dalam variabel y nggak masuk. Oke? Jadi harus dalam x variabelnya gitu. Maka harus jadikan y sama dengan. Paham ya? Bu, kalau misalnya kita mengintegralkan dalam dy bisa nggak? Bisa. Ini diintegralkan dalam dy ya. Integral luasnya kita dalam dy. Berarti integral batasnya adalah ini. Kita mencari perpotongan antara x sama dengan 10 dengan kurva ini. Nah, ini sebenarnya di berapa sih? Sama ini di berapa sih? Gitu. Kalau dalam y itu berarti batas integral dalam y juga ya. Nah, caranya berarti kita X sama dengan X ya. X1 sama dengan X2 nih. Caranya. X1-nya siapa? Si 1 plus Y kuadrat. X2-nya siapa? 10. Nah, berarti kita dapat Y-nya adalah plus minus 3 ya. Karena 9 diakarin. Plus minus 3. Oh, berarti ini 3. Ini min 3. Nah, ini di sini jadi batas integral. Min 3 sampai 3. Tapi fungsinya sekarang jadi 10 min 1 min Y kuadrat. Min Y kuadrat. Karena dalam Y berarti DY. Paham, James? Paham, Bu. Oke. Ini tinggal dilanjutin ya. Hasilnya pasti akan sama. Itu. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Kalau enggak, sekarang kita lanjutkan ke coba sih kalau misalnya enggak usah pakai gambar ya tadi yang saya bilang. Nah, ini soal-soal yang
seperti ini bisa tanpa gambar. Latihan 4. Ini dia. Nah, nanti ada volume lo ya. Volume benda putar lo ya. Habis ini. Nih. Nomor 2E, F, G, H ini bisa. Terus nomor 3 ini juga bisa nih. Nah, nomor 4 ini juga bisa. Tapi yang nomor D, 4D ini harus digambar nih. Nggak bisa kalau enggak. Nah, sekarang kalian mau coba yang mana dulu nih? Yang nomor 2 apa yang nomor 3? Kevin? Belum dengar suaramu, Ibu. Vin? Ibu. Kamu mau pilih bahas yang mana, Vin? Nih, kamu pilih nih, nomor 2 yang EFGH pilih salah satu atau yang nomor 3? Yang nomor 2 boleh, Bu. Yang mana? Nomor 2 yang EFGH. Nomor Oke, 2 yang ya. Nomor 2 yang E. Yang F? Oke. Nah, ini saya ambil ya. Tanpa menggambar ya. Nanti kalian pelajari caranya supaya paham nanti kalau misalnya mengerjakan soal PG kalian bisa cepat. Nomor 2 yang F. Mana ini? Kursor saya mana? 2F. Tentukan luas. Daerah yang dibatasi oleh. Nah, nih. Tanpa menggambar grafik. Oke, kalau tanpa menggambar grafik berarti kita menentukan batas integral dulu ya. Caranya adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2. Tadi udah bikin belum sih? Ya udahlah, bikin lagi. Y1 sama dengan Y2. Saya copy aja biar cepet. Y2. Nah, Y1-nya siapa? Y2-nya siapa? Pokoknya fungsi yang muncul pertama kali itu kita anggap sebagai Y1 gitu ya. Nih, kita anggap sebagai Y1. Kemudian disamadengankan, yang muncul kedua itu kita anggap sebagai Y2. Mana? Nah, habis itu tinggal dipindah ruas nih. Supaya nggak min kuadratnya berarti yang ruas kanan pindah ke kiri ya. Jadi kita dapat 3x kuadrat nih. 3x kuadrat. Kemudian ini menjadi min 12 ya, sama dengan 0. Bagi 3. Jadinya kita dapat x pangkat 2 min 4 ya, sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. Berarti x plus 2 sama x min 2 ya, sama dengan 0. Ini kok 0. Nah, salah. Oke. Dari sini kita dapat nilai x-nya nih, batas integral ya. Min 2 sampai 2 nih, gitu. Sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Ini jadi batas integral. Oke, kalau sudah dapat batas integral, kan kita nggak tahu nih grafik mana yang lebih tinggi. Gitu kan? Nah, berarti dari interval ini, pada interval ambil satu nilai x di antara interval. Yang ini ya pasti. Interval batas integral ini pasti. Nah, misal karena intervalnya dari min 2 sampai 2 berarti ada x sama dengan 0 ya. Nah, kita ambil x sama dengan 0 sebagai nilai x yang kita pakai untuk ngecek. Kemudian substitusi ke kurva. Ke kedua kurva apa ya? Y1, Y2 ya. Nah, berarti kita masuk ke kurva yang pertama dulu nih.
Berarti kalau X-nya 0, kita dapat Y-nya adalah min 4 ya. Oke, dapat 1. Kemudian masuk ke sini juga nih. Ke kurva yang kedua, kita peroleh Y-nya sama dengan 8. Nah, dari sini ketahuan nih, siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 8, berarti ini yang di atas. Kemudian yang min, ini berarti yang di bawah. Nah, berarti yang di atas itu sebagai yang di depan ya. Nah, jadi luasnya adalah, saya copy dari sini. L sama dengan, nah integralnya berarti fungsi yang di atas, yang Y kedua, ini yang di depan. Yang ditaruh di sini. Nah, ini batasnya tadi dari min 2 sampai 2 ya. Mana? Ini loh di sini kok nggak mau pindah nih. 2. Oke, dikurangi sekarang fungsi yang di bawah itu yang fungsi X kuadrat. Nah, ini ambil aja dari sini. X kuadrat min 4 itu yang masukkan ke sini. DX. Nah, begitu. Jadi sama dengan, ya udah tinggal dilanjutkan ya. Apakah paham? Sampai di sini? Johan, di aja kamu. Paham, Bu, paham. Oke. Kalau tanpa gambar ya, jadi pertama yang harus kalian cari adalah batas integral. Oke, caranya adalah Y1 sama dengan Y2. Bu, kalau tadi kurvanya cuma 1, di sini adalah sumbu X. Gimana caranya? Nah, kan harus ada Y1, Y2 ya. Nah, sumbu X ini adalah Y sama dengan 0. Oke. Nah, ini sama dengan 0. Berarti kita tinggal masukkan, oh Y1 sama dengan Y2, berarti Y1-nya apa? Sama dengan 0 gitu ya, kalau sumbu X ya. Setelah kita dapat batas integral, habis itu kan kita nggak tahu grafiknya, gambarnya nggak ada. Siapa yang lebih tinggi gitu ya di interval ini, maka kita harus mengambil satu nilai X di antara interval untuk ngecek siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Supaya nggak keliru, memasukkan di sini ya. Di sini adalah Y2 min Y1. Paham ya urutan kerjanya ya? Apakah masih ada yang mau bertanya nih? Suta paham? Apakah masih ada pertanyaan? Paham ya? Nah, ini kalau tinggal melanjutkan sendiri udah bisa. Oke, sekarang kita lihat ke soal yang lainnya. Nah ini perhatikan nomor 3 ini terhadap sumbu X ya. Berarti nanti ini Y-nya kita nolkan, nanti ketemu batas integral. Bu, kalau yang ketemu soalnya seperti ini gimana nih? Nah, ini ya, coba ya. Kalau pangkat 3 nih, kita pindah ke sini. Hitunglah, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu X. Nah, kalau soalnya seperti ini, cak mano nih? Bawah aja ya. Nah, jawab. Nah, sumbu X itu artinya Y sama dengan 0 ya. Gimana sih? Y sama dengan 0. Nah, Y keduanya ini yang kita sama dengan kan 0 ya. Kemudian batas integral. Berarti ini sama dengan 0 ya. Copy
sama dengan 0. Nah, kemudian difaktorkan aja. Berarti X kuadrat, kita faktorkan 1X ya. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan lagi, berarti X kuadrat min 2X min 3 difaktorkan, Pragia. Jadinya apa? Bentar. X-nya berarti kan keluar. Jadi Yang X, ini loh. Yang di dalam ini aja nih. berarti X min X plus 3. Benar nggak, Bu? Ini min 2. Selisihnya harus min. Berarti X min 3, Pragia. Ya. Oke. Jadi X min 3, X plus 1. Betul. Nah, berarti kita dapat batas integral ya. Berarti batas integralnya adalah min 1, 0 gitu ya. Min 1, 0 sama 3 nih. X sama dengan min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, batas integralnya ada 3. Berarti kemungkinan besar harus menghitung 2 kali. Jangan langsung dari min 1 sampai 3, oke? Jadi pasti gambarnya, nah kita cek dulu. Ambil, gini aja deh. Kita pakai gambar garis bilangan aja biar lebih jelas ada gambarnya ya. Nah, ini dari yang batas kecilnya adalah min 1. Kemudian ada 0. Kemudian ada 3 nih, saya pakai seperti ini. Nah, dari wilayah ini kita cek satu persatu. Nah, kita ambil daerah di min 1 sampai 0 nih, kita pakai min setengah. Min setengah, kita substitusi ke sini. Berarti ini min 1/8 ya. Min 1/8. Kemudian min berapa, Pragia? 1/2 ya. Kemudian min plus ya. Plus 3/2 ya. Oke, ini hasilnya min atau plus nih, Pragia? Bentar. Yang depan. Plus ya? Iya. Nah, ini kan 1/2 nih, ya kan? 1/2 kurangi setengah ya 1. 1 dikurangi 1/8 ya pasti ini masih plus. Oke, kalau ini plus berarti daerahnya nanti ini ada di atas sumbu X. Wilayah yang ada di arsir ya, akan diarsir. Kemudian kita cek di sini nih pakai angka 1 ya, yang lebih mudah. Substitusi ke sana. 1 min 2 min 3 min ya, Pragia ya. Ini min. Ya udah, ini daerah min. Berarti nanti wilayahnya ada di bawah kayak gini, Pragia. Paham ya? Berarti kalau min jadi ke bawah gitu ya, Bu? Nah, berarti sekarang kita menghitungnya adalah integral dari min 1 sampai 0. Fungsi yang kita integralkan yang X pangkat 3 bla 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 ini, tetapi nggak usah dikali min 1. Tetapi kalau yang dari 0 sampai 3, karena fungsi gambar arsirannya di bawah, berarti fungsi harus kita kali min 1 ya. Nah, ini saya cropping dulu nih. Copy dulu. Ini pakai persamaan yang sama, cuman beda batasannya aja. Betul, beda batasnya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Masukkan ke sini, kemudian hitung luasnya. Jadi luasnya sama dengan, saya copy dari sini aja ya. L sama dengan, nah ini dia. L sama dengan fungsi batas yang pertama itu adalah dari 0, dari min 1. Dari min 1 sampai 0. Kemudian fungsinya adalah yang ini ya. Jangan dikali min 1 ke sana nih ya. Nah, ini dibuang aja nih. Buang dx. Kemudian ditambah integral dari, ini saya ambil lagi deh. Integral batasnya dari 0 sampai 3.
Kemudian fungsinya ini kita kali min 1. Nah, begini. Dx sama dengan bla 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 bla. Jelas ya? Bu, Apa? itu dia dipisah, maksud saya kayak dipisah dari min 1 ke 0 dulu, terus 0 ke 3, karena dari plus terus ke min gitu. Ini terpisah wilayah yang diarsir itu satu di atas, satu di bawah. Itu ya? Oke, kalau misalkan dua-duanya plus, saya langsung misalkan min 1. Kalau dua-duanya plus ya harus di bawah mana? atas. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, tapi nggak mungkin kalau kayak gini Pragya. Oh, oke. Nggak mungkin. Jadi kemungkinan pokoknya kalau kalian memfaktorkan dapat tiga batas X, kemungkinan besar seperti ini gambarnya, Pragya ya. Pasti dipecah menghitung 2 kali. Oke, ini sudah jam 11, ini saya tutup aja ya. Saya tutup. Kemudian